Jumpa lagi dengan saya di Lenimo, Daily Inspiration by Lenimo Pemirsa channel. Pada kesempatan kali ini saya mengundang adik Talitha Salsabila. Halo. Halo. Salsabila ini adalah salah seorang pelajar kelas 10 yang saat ini bersekolah di SMA 1 Bogor. Pesan kita kali ini adalah pengalaman sukses mengikuti program akselerasi dari Salsabila. Talitha sendiri lahir di mana? Aku lahir di Bandung. Lahir di Bandung ya. Berapa bersaudara sih? Aku 3 bersaudara, punya 1 adik perempuan sama 1 adik laki-laki. Oke, orang tua memang asli Bandung ya? Iya, semuanya asli Bandung. Talitha, arti Talitha Salsabila itu? Aku sendiri lupa arti namanya apa. Yang pasti ada artinya ya? Ada. Oke, nanti PR ya, kasih tahu mama artinya apa sih. Nah, pada waktu kecil Talitha ini bercita-cita mau jadi apa sih? Aku dari dulu sampai sekarang tuh masih tetap bercita-cita ingin jadi fashion designer sih. Oh, fashion designer. Kenapa mau jadi fashion designer? Karena apa ya, aku tuh senang aja gitu ngeliat baju-baju yang lucu, baju-baju yang unik, keren gitulah. Oh gitu, karena dari hobi juga mungkin ya. Oke, nah waktu kecil nih Talitha bisa nggak cerita pengalaman menarik kamu pada masa kecil? Pengalaman paling unik ya, apa ya? Paling ya kejadian absurd sih waktu kecil. Jadi tuh kondisinya tuh ada 1 kardus kipas besar di ruang tamu, dan aku tuh sama adik aku yang perempuan tuh lagi main rumah-rumahan gitu. Nah aku tuh iseng waktu kecil naik ke atas kardusnya, terus nggak lama tuh kardusnya kayak jatuh, dan jatuhnya kan karena kardusnya lumayan tinggi, lumayan keras ya. Dan di situ tuh kepala aku emang berdarah. Terus beberapa tahun setelah aksiden itu tuh aku terus dibotakin gitu loh sampai lukanya kering. Oh gitu, Iya. tomboy itu kamu ya? Tapi nggak apa-apa ya, nggak pengaruh? Nggak apa-apa, nggak ngaruh, sampai sekarang udah sembuh. Oh gitu, alhamdulillah. Nah Talitha, hobi kamu apa sih? Hobi aku main basket sama ngegambar. Main basket sama ngegambar. Organisasi apa yang pernah kamu ikuti? Aku di SMP pernah ikut OSIS, tapi buat sekarang aku tuh lagi nggak ikut organisasi, lebih ke arah semi organisasi. Aku ikut Pandawa. Dia itu semi organisasi yang bergerak di bidang paskib atau baris berbaris. Oh gitu. Pernah ada pengalaman di organisasi ini atau? Baru sih kalau misalnya semi organisasi paskib ini, karena kan biasanya paskib itu eskul ya, ekstrakurikuler. Kalau di Semansa nih kebetulan paskib tuh bukan ekstrakurikuler, melainkan semi organisasi. Oh semi organisasi. Jadi memang kamu dilatih untuk mengibarkan bendera. Iya. Oke. Kenapa kamu tertarik? Keren sih ngelihat orang-orang pakai baju PDH. PDH itu kan kayak setelan buat anak paskib, itu tuh keren. Aku tuh emang suka ngelihat anak-anak paskib gitu yang barisnya rapi, segala macam. Dan aku juga pingin jadi PPI sih sebenarnya. Talitha, apa sih target kamu ke depan? Target khusus tuh aku lebih pingin masuk universitas pilihan sih ya. Aku kalau nggak ke Oxford pingin masuk Harvard sih. Widih, amin. Yakin bisa? Insya Allah bisa. Bisa ya? Kenapa kamu pilih universitas itu? Karena Oxford sama Harvard tuh emang terkenal bagus kan sekolahnya, dan mereka tuh salah satu universitas terbaik di dunia. Iya. Mungkin kaitannya dengan tema kita ini ya, karena kamu memang ada pengalaman sukses untuk mengikuti program akselerasi, karena kamu punya target itu ya. Iya. Oke, semoga tercapai ya. Iya. Terus apa moto hidup kamu? Moto hidup aku sih jalanin aja yang sekarang, kayak gak usah mikirin yang udah lalu, sama jangan terlalu fokus ke masa depan. Yang penting masa sekarang aja yang difokusin. Oh gitu, jadi tetap easy going ya. Iya. Ya nggak boleh terlalu muluk-muluk juga ya. Iya. Oke, yang penting kamu kejar hari ini yang bisa kamu Hari ini, lakukan. yes. Oke, keren. Nah, kamu ini kan banyak kegiatan. Iya. Udah pasti jarang dong ketemu keluarga. Iya. Bener ya? Nah, arti keluarga sendiri apa sih buat kamu? Keluarga itu tuh lebih kayak tempat pulang sih. Jadi kayak misal kita perlu waktu beristirahat, perlu waktu cerita, perlu teman curhat lah. Itu tuh balik lagi ke keluarga. Kayak
tempat dimana ada yang bisa ngebuat kita ngerasa nyaman. Oke, tapi orang tua masih ada, bapak? Masih Ibu? ada. Masih ada. Nah, untuk kegiatan kamu sendiri siapa sih yang paling mendukung? Papa sih, Oh, papa ya. Iya. Oke. Kenapa bisa papa? karena kan aku sendiri punya hobi main basket dan Mhm. emang aku tuh kegiatan cukup padat juga Mhm. dan banyak banget kegiatan. Nah, sedangkan aku tuh juga punya asma. Jadi kalau misalnya asma tuh nggak boleh kecapean, dan kalau aku tuh kurang didukung sama mama karena ada asma, jadi aku tuh nggak dibolehin capek-capek. Jadi khawatir ya mama. Iya, Oke. tapi karena papa ikut ngedukung aku basket segala macam, jadi mama juga ikut ngedukung. Oh gitu. Yang penting kamu selalu jaga kesehatan ya. Iya. Tapi nggak ada kendala untuk hal itu. Ada sih, pasti ada kendalanya. Kayak misal setelah kegiatan apa suka sesak nafas, tapi lama-lama karena terbiasa juga enggak. Oh gitu. Oke. Talita, apa sih harapan kamu di dunia pendidikan Indonesia? Aku berharapnya sih sekarang anak-anak remaja atau anak-anak yang lagi dalam proses pendidikan nih kayak lebih termotivasi gitu buat belajar, sama lebih kayak mengejar cita-citanya masing-masing, dan semoga aja pendidikan di Indonesia tuh makin maju ngejar negara-negara yang lain juga. Oh gitu. Menurut kamu dengan sekolah kamu sekarang ini cukup bagus ya? Fasilitasnya gimana? Oke. Fasilitasnya oke sih, jadi aku juga ada motivasi buat masuk sekolah gitu karena enak juga di sekolahnya, jadi nyaman. Buat kamu fasilitas itu pengaruh nggak sih? Pengaruh sih, soalnya kalau misalnya fasilitasnya kurang juga kita jadi nggak ada motivasi buat ke sekolah gitu kan. Kalau misalnya fasilitasnya bagus, kita jadi merasa nyaman di sekolah. Oh gitu. Talita, kita masuk ke pembahasan inti, yaitu tentang sukses saat menerima program akselerasi pada saat SMP ya. Talita, menurut kamu apa sih arti program akselerasi pendidikan di SMP itu? Program akselerasi itu lebih kayak jadi kita sekolahnya dipadetin jadi 2 tahun. Oh gitu. Ya, jadi kayak kelas percepat, ya? iya, kelas percepatan. Yang pasti program ini pada saat kamu mengikuti berarti dari sekolah. Iya, jadi kayak pendaftaran biasa aja, cuman bedanya aku jadi masuk ke kelas unggulan gitu. Oh gitu. Gimana sih awal mula kamu mengikuti program tersebut? Jadi tuh awalnya kan aku nggak keterima di SMP 1 Bogor, dan karena nggak terima itu tuh aku pas pendaftaran tuh masih harus nyari-nyari sekolah. Oh jadi kamu tuh maksudnya dari SD tuh mau masuk sekolah negeri awalnya, hanya nggak diterima. Ternyata aku nggak keterima, terus akhirnya nyari-nyari sekolah lain dan ketemu nih sekolah yang masih open PPDB, dan kebetulan ada kayak kelas unggulan, yaitu kelas akselerasi bilingual itu. Akhirnya mama nyaranin juga ke aku buat ikutan, terus akhirnya aku daftar dan keterima langsung di kelas unggulannya. Jadi aku awal masuk udah masuk kelas unggulan. Oh gitu. Apa yang memotivasi kamu ikut kegiatan program ini? Sebenarnya kemarin tuh ikutin alurnya, iya, ngikutin mama. Dan emang tujuan awalnya tuh jadi aku lulus SMP, ada aku lulus SD, jadi nanti SMA SMP-nya bareng. Oh jadi karena percepatan waktu tadi agak-agak efisiensi waktu ya. Apa sih metode kamu agar bisa lulus pada program ini? Belajar sih. Belajar. Iya, Cara belajarnya gimana tuh? 24 jam? Enggak. Oh, enggak. Karena aku tuh termasuk tipe anak yang males belajar, baca yang kurang seru tuh. Kalau misalnya nggak tertarik tuh aku males baca. Cuman yang namanya belajar tuh setiap orang beda-beda cara belajarnya. Dan buat lulus tuh ya kalian stick aja sama cara belajar sendiri, jangan terlalu dengerin kata orang lain. Belajar tuh harus gini, enggak. Kalian tuh kalau belajar ya ikutin aja cara sendiri, jangan ikutin kata orang lain. Kalau kamu lebih enjoy ya belajarnya ya, nggak boleh under pressure justru. Iya, kalau misalnya kalian belajar dalam tekanan itu bakal kayak ilmunya tuh susah masuk. Jadi ngeblank malah ya. Iya, kalau misalnya karena kemauan sendiri dan karena motivasi sendiri, terus lebih kayak cara sendiri tuh ilmunya lebih mudah diserap. Oh gitu. Pada saat kamu mengikuti program ini, ada nggak sih persyaratan? Untuk angkatan yang aku tuh persyaratannya tuh nggak terlalu rumit ya. Oke. Selama kita lulus tes dan IQ-nya di atas 120, kita keterima. Dan untuk perjanjian tuh KKM ada di 92.
Jadi harus mendekati perfect ya? Iya, jadi nilai kita tuh nggak boleh di bawah 92 di rapot. Oh gitu, jadi ini memang seperti kamu diberi hadiah di awal, tapi kamu punya beban di belakang. Iya. Iya betul nggak sih? Lebih ke beban di awal sih. Oh malah beban di awal. Iya. Udah pasti Iya. lulus. Kayak lulus tuh nggak pasti, tergantung kitanya gimana. Cuman kalau misalnya kita nggak lulus karena nilai, ada yang namanya masa perbaikan. Jadi kita dikasih semester pendek buat pelajaran tambahan, buat ngebenerin nilai kita itu. Oh gitu, itu dia ya, mungkin karena di awal ada persyaratan, jadi kamu memang sudah memenuhi persyaratan tersebut, artinya persyaratan yang lain mungkin bisa kamu ikutin ya. Oke, nah ada nggak sih masa-masa pada saat proses ini bikin kamu bete, tegang dan sebagainya? Banyak, apalagi di semester-semester awal dimana kayak aku belum beradaptasi gitu. Dan ngerasa tuh banyak pressure, banyak tekanan, banyak tugas numpuk, belum bisa manage waktu. Itu tuh benar-benar kerasa banget lah tekanannya. Cuman tuh makin kesini tuh karena makin terbiasa tuh makin bisa manage waktu, makin bisa segalanya tuh jadi lebih enteng. Oke, karena Allah bisa, karena biasa. Iya. Oke, jadi kamu lebih enjoy ya. Nah ini bagaimana sih tanggapan teman kamu nih khususnya pada saat kamu mengikuti program ini? Alhamdulillah sih tanggapannya tuh pada positif. Jadi kayak bilang aku keren bisa ikut kelas akselerasi ini. Apalagi aku terbilang yang muda di angkatan aku yang sekarang, karena kan anak-anak akselerasi ada yang sekarang sama-sama di SMA 1 juga. Dan itu tuh kita tuh termasuk kayak anak-anak yang bontotnya lah. Oh iya, bontotnya iya. di angkatan itu. Jadi dalam program kelas akselerasi ini ada berapa orang? Buat angkatan aku sendiri ada 16 orang, dan untuk angkatan di bawah aku cuma ada 2 orang. Oh cuma ada 2 orang? Iya, Oh, karena setelah angkatan aku ada pergantian persyaratan. Jadi untuk masuk harus IQ-nya 130. Oh ditingkatin lagi? Iya, buat memaksimalkan kualitasnya. Dan emang karena persyaratan itu ikut diganti, jadi kita pun yang angkatan aku pun harus ikut tes ulang. Oh gitu. Ya, tapi itu nggak ngaruh sama kita jadi nggak ikut Axel lagi. Oh gitu. Cuman biar ketahuan, dan yang IQ-nya kurang bakal ditingkatin lagi belajarnya, bakal dipush lagi. Jadi ibaratnya kalian ini dalam satu kelas 16 orang itu memang dikhususkan untuk program ini ya. 16 orang itu lulus semua. Iya, alhamdulillah lulus semua. Oke, nah ini target kamu ke depan apa sih setelah mengikuti program akselerasi menengah SMP? Target aku kayak meningkatkan kualitas diri sih, lebih ingin mengejar prestasi lagi, nilai rapot jangan sampai turun, gitu aja sih. Yang penting semangat. Iya. Dan terus optimis untuk mengejar cita-cita. Ya, cita-citanya berat nih Kak Hafat. Nah, menurut kamu nih, bagaimana sih pendidikan di Indonesia saat ini? Buat Indonesia sendiri, menurut aku juga banyak banget prestasinya sih, apalagi yang emang keterima di sekolah di luar dan menang olimpiade juga, itu udah banyak banget juga. Yang pasti memang kualitasnya cukup oke ya. Cuman kalau untuk kendala-kendala memang dari personal masing-masing ya. Iya, pasti ada plus minus di tiap negara tentang pendidikan tuh pasti ada. Pasti ada ya. Apa menurut kamu pelajaran yang paling sulit untuk kamu taklukkan? Sebenarnya kalau misalnya mapel atau pelajaran tuh, per mata pelajaran pasti ada materi yang nggak bisa aku kuasai. Misal kayak di MTK atau IPA, di materi ini aku bisa, tapi di materi ini aku nggak bisa. Pasti ada kendalanya di situ. Cuman ya yang namanya pelajaran pasti ada saat kita nggak bisa dan bisanya. Tapi buat sekarang pelajaran yang paling aku nggak suka adalah MTK. Oh MTK. Iya. Oke. Nah pada saat akselerasi syarat MTK ini KKM-nya harus berapa? Sama, semua mata pelajaran harus 92. Oh kan harus 92. Jadi ibaratnya suka nggak suka harus suka. Iya. Tapi berhasil ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke. Nah, bagaimana cara kamu menyukai kesulitan tersebut? Lebih apa ya, nganggep itu tuh kewajiban aja sih. Jadi jangan kayak kita tuh nggak bisa terus, jadi kita nganggepnya susah kita nggak bisa ngerjain. Karena semakin kita nganggep itu nggak
bisa dikerjain tuh, itu makin kita nggak bisa. Tapi kayak kita tahu ini nggak bisa, kita cari kayak materi atau penjelasan orang yang bisa kita mengerti, terus kayak bisa kita pelajari, tanya-tanya lagi, nanti baru kita kerjain lagi. Itu tuh nanti lama-lama bakal bisa. Oke, yang pasti harus tetap berusaha terus. Tak kenal berarti tak sayang. Artinya dalam suatu pelajaran pun kamu harus mengenal pelajaran tersebut ya. Pasti saat-saat menegangkan. Saat-saat menegangkan itu pasti saat-saat ujian ya. Oh, saat-saat ujian, apalagi khususnya mapel IPA dan MTK, karena buat kelas akselerasi sendiri ini tuh kita udah dapat paketan juga, jadi kayak kelas bilingual juga. Jadi kita tuh belajar IPA dan MTK itu menggunakan bahasa Inggris. Soalnya bahasa Inggris apa langsung? Soalnya bahasa Inggris. Oh, soalnya bahasa Inggris. Iya, jadi kita belajar dari guru juga bahasa Inggris, dan kita dapat soal juga bahasa Inggris, dan buku pelajarannya pun bahasa Inggris. Oh gitu. Itu paling susah paling challenging sih, soalnya buat IPA sendiri bahasa Inggrisnya mempunyai kamus sendiri, beda dengan bahasa Inggris yang biasa. Oh gitu. Kita banyak sekali ya tentunya pengalaman yang positif yang kamu dapat dari program akselerasi tersebut. Nah, apa sih saran kamu untuk pemirsa channel, untuk teman-teman ataupun adik-adik yang memang membutuhkan atau yang mau mengikuti program ini? Lebih jangan menyerah sih, soalnya kalau misalnya kalian nganggap diri kalian gak bisa, semakin kalian mikirnya begitu tuh semakin susah juga kalian buat ngejar. Mending kalian optimis daripada pesimis. Kalau misalnya kalian optimis, lama-lama walaupun kalian bakal di awal bakal ngerasa susah, berat, tapi tuh kalau misalnya kalian tetap optimis, lama-lama juga pasti bisa. Oh gitu, yang penting optimis selalu ya. Oke, Talitha, terima kasih banyak atas waktunya dan pengalaman-pengalaman yang udah kamu share. Semoga tercapai cita-citanya dan selalu diberikan kesehatan, sehat selalu, bahagia tentunya. Nah, tadi kan moto hidupnya Talitha apa? Jalanin aja yang sekarang. Oke, berarti Talitha terima challenge ya? Waduh. Kita ada challenge nih. Ya udah, challenge saya acting. So, tentang, karena kamu nggak suka pelajaran matematika. Jadi bisa nggak kamu ekspresikan pada saat kamu menemukan soal yang sulit? Oke, 1, 2, 3. Nah, ini soalnya susah, gimana? Bentar deh, cari tutorial dulu di YouTube. Aku nggak ngerti, tanya guru aja deh. Oh, gini. Oh iya. Oh, ternyata soalnya gampang, nggak susah. Oh gitu, jadi cara ngerjain soalnya. Pemirsa channel, saya pamit undur diri. Demikian perbincangan saya dengan Talitha Salsabila. Semoga apa yang kita bincangkan bisa bermanfaat untuk semuanya. Terima kasih Talitha. Sampai jumpa kembali pemirsa channel. Jangan lupa tonton, subscribe, dan komen di video selanjutnya. Salam. Dadah.